berkelebat dengan kecepatan cahaya, merangkum ruang yang panjang. Seluruh jejak diteranginya, tak mengenal bayangan, tak mengenal gelap. Terang benderang wajahnya, merangkai kembang di alur dadanya. Ia mengintai siapa saja yang disayanginya. Setelah sholat asar di Masjid Biru Jakarta Selatan, Satoto meminta keluarganya berkemas-kemas untuk mudik ke Jawa Tengah. Sopirnya memeriksa kembali kelengkapan peralatan kendaraan yang perlu dibawa serta. Sore harinya, sekitar pukul 5 sore yang masih meruapkan panas, koper dan tas diangkat ke atap mobil. Aneh, Desember 2000 ini seperti bulan Juli saja, memeras keringat hingga terus berlelehan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkelebat di antara pepohonan di kebunnya. Jam menunjukkan pukul 7.30 malam. Sudah lepas waktu Isya. Mobil mereka bergerak perlahan meninggalkan pekarangan rumah di suatu kawasan pojok metropolitan yang sudah mereka tinggali. Mereka tinggal selama 15 tahun. Tukang kebun sekeluarga yang menunggui rumah yang rimbun itu menutup gerbang. Meski kini musim hujan, awan sebagai bibit hujan rupanya tak berkehendak memayungi ibu kota sehingga hujan malas-malasan mampir di Jakarta. Barangkali justru mampir di New York. Istri Toto, Indah. Ya, namanya. Ya, orangnya. Tampak duduk dengan tangan indahnya bertelekan pada paha Toto, sementara kepalanya yang juga indah menyorong di leher Toto. Rombongan yang berada di mobil kijang itu terdiri atas Toto, Indah, 3 anak mereka, dan sopir. Anak sulungnya Ahmad 8 tahun. Duduk di samping sopir. 2 yang lain, Atik dan Abrar, bercanda di kursi belakang. Beberapa lembar kain warna-warni yang diikatkan di kanan kiri mobil berkibar-kibar menambah suasana gembira perjalanan. Ketika Toto makan rujak, semua beramai-ramai meminta. Toto, seorang arsitek, memang biasa makan rujak pada malam hari ketika kerja lembur. Boleh jadi rujak dapat membangkitkan selera gairah kerja. Apakah kebiasaan arsitek demikian? Bagi para pemudik yang punya kendaraan sendiri seperti Toto dan keluarganya, pulang kampung tidak terlalu mendatangkan masalah. Kalaupun ada kemacetan, mereka bisa mengatasinya dengan mengambil jalur selatan. Lain halnya dengan mereka yang harus naik kereta api. Mereka mau tak mau mesti antri panjang berhari-hari untuk mendapatkan karcis di stasiun Gambir, pusat karcis Jalan Juanda, stasiun Senen, atau stasiun Tanah Abang. Mereka tak menghiraukan lagi hikmah puasa. Lapar dan haus telah tersingkir oleh ketegangan perburuan karcis. Sudah tak dapat dibedakan antara pengantri karcis dan para calo. Para calo itu menyiapkan modal sampai puluhan juta rupiah demi menguasai semua antrian panjang di depan loket. Di sebuah stasiun terkenal di Jawa Tengah, para calo bahkan memborong seluruh gerbong. Mereka menangguk keuntungan luar biasa. Soalnya, semua orang berpikir tentang mudik. Hidup rasanya akan sengsara jika tak berolah dan tidak memperoleh karcis mudik. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan karcis, walaupun dengan merugikan ibadah puasa. 10 hari terakhir dari rangkaian 30 hari puasa yang biasanya dilaksanakan dengan ketat untuk menggait Lailatul Qadar, malah berantakan gara-gara berebut karcis mudik. Menyelamatkan puasa. Ya, menyelamatkan puasa itulah yang selalu didengung-dengungkan Kiai Effendi Zarkasi. Paling tidak 4 dasawarsa belakangan ini. Setiap saat pada pengembaraannya dari desa ke desa di tanah Jawa, Kiai sepuh ini bicara tentang puasa. Begitu bulan Ramadan tiba, beliau kian getol berkhutbah. Bagaimana pentingnya puasa, bagaimana cara memelihara puasa, dan tentunya bagaimana menyelamatkan puasa.
Jika puasa selamat, Idul Fitri terasa lebih nikmat lagi. Begitulah pernyataan Pak Kiai. Menurut Kiai yang berusia 80 tahun itu, kebahagiaan seseorang dalam 1 tahun kehidupannya akan terselamatkan berkat puasa. Tidak ada aktivitas hidup lain yang begitu berguna selain puasa. Sehat dan sakit hanya satu makanannya, puasa. Yang membuat Kiai Zarkasi bingung adalah justru ketika 10 hari terakhir puasa tiba, waktu Lailatul Qadar mau dibagi-bagikan dari langit, orang-orang sibuk merusak puasa dengan berburu kacis mudik. Kata beliau, kerusakan ini telah berlangsung selama setengah abad lebih. Selalu beliau mengajukan pertanyaan, gugatan sebenarnya, penting mana, puasa atau mudik? Dua-duanya, kata orang-orang yang setuju maupun tidak. Alasannya, berburu karcis untuk mudik tidak merusak puasa, malah memperkokohnya. Logika dengan argumentasi panjang ini disambut semarak, meski bagi Pak Kiai argumentasi itu hanyalah kepandaian bersilat lidah. Siapa yang berkelebat menyibakkan daun-daun itu? Selama 40 tahun, Pak Kiai menganjurkan supaya mudik dilakukan setelah sholat Id di tempat masing-masing demi keselamatan puasa. Bagi Pak Kiai, puasa, Lailatul Qadar, dan Idul Fitri adalah salah satu kesatuan, tak bisa dipisah-pisah. Lailatul Qadar adalah sapaan pembaruan hidup, sarana memperbaiki hubungan alam dunia dan alam akhirat, surga yang tampak, jati diri penciptaan, juga rasa sayang yang bertambah-tambah kepada Allah dan Rasul-Nya. Lailatul Qadar dibagi-bagikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada siapa saja dari umatnya yang dikehendakinya. Siapa yang berkelebat di sisi-sisi kendaraan yang melaju susul menyusul itu? Meski setuju dengan anjuran Pak Kiai Zarkasi, Toto sekeluarga mudik juga sebelum sholat Id di plaza Masjid Biru kesayangannya. Alasan Toto supaya bisa bertemu orang tua di hari raya Lebaran sambil bersama-sama sholat Id di pelataran masjid besar di kotanya. Toto sekeluarga sungguh-sungguh memelihara dan menyelamatkan puasanya. Kata para tetangganya, puasa adalah perintah Allah dan Allah sendiri mengaruniai pahalanya, subhanallah. Jalur selatan ternyata macet juga. Antrean panjang mobil seperti diatur supaya semuanya merasakan penderitaan macet, tak terkecuali orang-orang kaya. Barangkali mereka masih beruntung karena membawa bekal makanan yang cukup untuk berbuka dan sahur. Bahkan ada yang menyindir kemacetan itu dengan memasang tenda di sisi mobilnya untuk tidur anak-anaknya. Tiba-tiba Toto seperti bangun dari tidur sambil berteriak, "Lihat, itu ada jalan yang panjang dan longgar. Belokkan mobil ke sana." Masya Allah, mengapa baru sekarang jalan itu terlihat? Kata sopirnya sambil mengarahkan mobilnya menghindar dari antrean panjang ke jalan yang mendadak muncul itu. Sementara itu, Indah dan ketiga anaknya hanya bengong melihat pemandangan itu. Sebatang jalan panjang yang longgar terlihat jelas sekalipun malam gelap gulita. Mobil pun melaju menelusuri jalan itu. Toto dan Indah menoleh ke belakang. Heran, tak satu pun mobil yang mengikuti mereka. Siapa berkelebat di sisi mobilnya? Mobil terus meluncur bagai kijang. Jalan panjang yang longgar itu sepi, tak ada satupun kendaraan membarengi atau berpas-pasan. Apakah jalan yang mulus lengang itu diperuntukkan khusus bagi mobil keluarga Satoto? Begitu? Satoto, Indah, dan sopirnya sungguh-sungguh tidak habis mengerti mengapa mobil-mobil lain tidak juga menyusul. Apakah mereka tidak melihat jalan panjang yang longgar dan sepi itu? Apakah mereka kedar atau justru Satoto dan sopirnya yang kedar? Mendadak pepohonan di kanan kiri jalan seperti neon-neon cemerlang yang menerangi jalan dan angkasa. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berselancar ke atas dan ke bawah. Bola-bola cahaya sebesar rumah berloncatan di kanan kiri mobil Satoto, berpacu, bercanda,
pecah menjadi bola-bola kecil seperti lampu-lampu taman lalu menghilang. Kemudian muncul berbatang-batang cahaya sebesar pohon kelapa yang memanjang panjang sekali, meluncur kencang di kanan kiri mobil itu. Berpacu, bercanda, pecah menjadi batang-batang cahaya kecil sebesar lengan lalu menghilang. Mobil terus meluncur dengan orang-orang di dalamnya, diliputi berbagai pertanyaan. Anak-anak melongok ke jendela sambil bersorak kegirangan. Indah menangis. Satoto dan sopirnya ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apakah sedang berlangsung festival semesta? Tiba-tiba musik yang merdu menyelimuti mobil itu sehingga mobil berayun-ayun. Alam musik itu keluar masuk lewat jendela mobil dan mengejawantah dalam bentuk sulur-sulur, bongkah-bongkah, irisan-irisan, pola-pola, lambang-lambang, dan kristal-kristal. Warna-warni yang berubah-ubah warnanya, menghangatkan, menggairahkan, mendinginkan, memimpikan, melayangkan, dan mentak sadarkan. Perasaan Satoto dan Indah dibuai seperti berbulan madu di entah. Rencana lama yang tak kunjung pada meski tak kunjung kesampaian. Siapa berkelebat itu? Sesampai di alun-alun selatan Yogyakarta, di sekitar Paugeran, Satoto sekeluarga disambut orang tuanya. Selamat Idul Fitri 1421 Hijriah, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ia mencium tangan orang tuanya, diikuti Indah dan ketiga anaknya. Disitulah rumah kelahirannya dan tempat bermain waktu anak-anak. Sisa-sisa musik yang kasat mata itu meninggalkan mobilnya lalu menggumpal di atas alun-alun lenyap oleh cahaya matahari pagi. Sedikit demi sedikit, Satoto masih terpana. Ia berjalan mengitari alun-alun itu sendirian, agaknya untuk mencium kembali aroma rumput yang sangat dikenalinya. Ia masih ingat ketika ia berusia 12 tahun, bola yang ia tendang itu mengenai toples tukang es hingga jatuh dan pecah di aspal. Berkelebat dengan kecepatan cahaya, merangkum ruang yang panjang. Seluruh jejak diteranginya. Tak mengenal bayangan, tak mengenal gelap. Terang benderang wajahnya, merangkai kembang di alur dadanya. Ia mengintai siapa saja yang disayanginya. Tangerang, 11 November 2000.